sebelum-sebelumnya itu banyak Mas, berita pendaki hilang di Gunung Arjuna, gitu-gitu kan banyak. Begitu saya putar balik, ya Allah, jalurnya hilang. Jalur yang saya lewati itu hilang, nggak ada. Saya putar balik, itu sudah nggak ada. Jalur yang saya lewati itu sudah nggak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di podcast Bangsa Online. Kali ini saya, Emwin Rahman, diberi kesempatan untuk menjadi host kali ini. Dan pembahasan podcast kali ini, kita akan membahas kisah misteri pendakian di Gunung Arjuna oleh teman-teman, pengalaman teman-teman Bangsa Online. Nah, kita mulai dari sebelah kanan saya dulu. Perkenalkan Mas. Ya, terima kasih Mas. Ya, nama saya Sultan. Ya, bisa dipanggil Sultan, panggil Sultan aja. Muhammad Sultan ya, Muhammad Sultan. Dan sebelah Sultan. Mas Sultan Aulia Rahman. Cuma kalau sama teman-teman ketika mendaki dipanggil Nyoman. Oh, Mas Nyoman, panggil Mas Nyoman aja ya enaknya. Oke, kita akan mulai dari pengalaman dari Mas Sultan ya. Boleh diceritakan Mas Sultan? Ya, jadi waktu itu awal pendakian itu di Gunung Arjuna mulai tahun berapa? 2015 lah. Bulan April tahun 2015. Nah, waktu itu berempat ya, saya, Nyoman, sama Lek saya itu namanya Lek Erwan, sama temannya Lek Erwan itu namanya Erwin. Mas Erwin. Ya, sama saya. Terus lanjut. Nah, waktu itu pas hari Jumat, setelah Jumatan itu. Jadi hari Jumat gak sih? Hari Jumat ya. Habis sholat Jumat langsung untuk mendaki itu ya. Iya, kan persiapan ketemu dulu di rumahnya teman Lek saya itu, Kak Erwin ya, itu. Waktu itu udah habis itu naik motor kan. Orang 4 kan, jadi motor 2, boncengan. Saya boncengan sama Nyoman waktu itu. Nah, waktu itu lewat via Tretes itu apa namanya? Pokoknya dari Tretes lah. Arjuna via Tretes kalau nggak salah nyebutnya. Saya lupa ya. Nggak apa. Ya itu, ini lewat sana. Ya langsung izin. Waktu itu kesurean karena nunggu temannya Le Erwan itu sampai malam, malah baru berangkat itu menjelang maghrib. Karena kami berempat itu, saya sama Sultan yang paling muda, jadi yang mendapat tugas untuk menyiapkan logistik, tas berbekalan dan segala macam, termasuk senter. Oke. Kami sudah berkumpul itu sekitar pukul 5 sore. 5 sore. Sak gurungnya asar wis kumpul. Setelah Jumatan. Sak mari Jumatan. Ngenteni koncone Mas Erwin iku sampai menjelang maghrib. Suwi, cukup lama nunggu temennya Le Erwan itu. Jadi persiapan mulai habis Jumatan baru bisa ndaki maghrib. Loh, persiapannya dari sebelum Jumatan. Dari sebelum Jumatan, cuman setelah Jumatan itu nunggu temannya Le Erwan sampai menjelang maghrib. Iya. Dan baru berangkat menuju pos perizinan naik motor itu pukul 11 malam. Oh iya, bengi tadi. Bengi. Persiapan dari siang, berangkat malam hari. Iya. Oke, lanjutkan Mas. Pengalaman misterinya. Ya, jadi dari awal Mas, nyampe pos perizinan itu jam 11-12 lah. Jam setengah 12. Iya, setengah 12 itu nyampe di pos perizinan. Itu ya sampai sana ya santai dulu, sebat lah, biasanya orang-orang kan gitu, sebat, ngudut. Ya, habis itu langsung izin di pos perizinan. Nah, setelah nyampe di pos perizinan ya, karena ya sudah dapat izin, mau melakukan pendakian langsung saat itu juga, karena waktunya kan sudah molor. Iya. Itu, iya, buka
ya namanya gelap kan, ya udah kita keluarkan sumber pencahayaan senter. Oke. Jebret dibuka senternya cuma 2 dan mati semua. Iya dah, iya 2 tapi mati semua. Lah, kok bisa? Kan Iya. harusnya berangkat dicek dulu. Ya ini pengalaman yang tidak untuk ditiru. Ini hal yang keliru. Oke. Harus ada persiapan. Kenapa? Karena ya itu kan yang nyiapkan kan cuma kita berdua lah. Iya. Lek saya sama temannya itu ya manut ke kita. Lah kita kan ya kelabakan untuk menyiapkan barang-barang peralatan mereka semua itu ya kita juga kelabakan. Orang nyiapkan peralatan kita sendiri ya kesusahan karena waktu itu masih terbatas peralatan saya. Ya jadi saya akhirnya pakai senter HP waktu itu. Senter HP sama senter dipinjemi oleh orang yang jaga pos 1. Oh, dipinjemi. Karena mungkin prihatin, akhirnya dibantu. Ini saya kasih. Diselei ya. Dipinjemin. Iya. Oke. Lanjut Mas. Ya, jadi start. Ya, sebelumnya saya belum cerita kalau ya kan sudah ada rencana kan naik gunung Arjuna. Arjuna ini langsung terbesit di pikiran saya, ini apa gunung yang terkenal. Iya, terkenal ya, cerita mistisnya juga sebelumnya itu banyak Mas, berita pendaki hilang di Gunung Arjuna gitu-gitu kan banyak. Iya benar. Tahu kalau nggak salah waktu itu berdekatan lah waktunya, entah mungkin setahun yang lalu itu sempat ada kasus pendaki yang hilang di Gunung Arjuna, kemudian ditemukan dalam keadaan gimana kan, wis pakai sih Mas cerita kayak gini. Nah itu langsung terbesit, wah iki yo rada iki. Jadi ada mental feeling buruk seperti itu. Ya enggak, kalau feeling buruk enggak ya, kita pikiran positif terus. Cuman ya wis memasuki wilayah yang ya jangan semena-mena gitulah intinya gitu. Ya harus ada toto kromo. Ya gitulah, cari wong Jawa. Oke, lanjutkan Mas. Inti cerita. Itu. Terus kita jalan ya, start dari pos 1. Pos 1 ke pos perizinan ke pos 1 Masnya. Itu pos perizinan ke pos 1 itu kita tempuh berapa? Pet bocor, iya, pos 1 pet bocor itu berapa menit? 15 menit ya. Iya itu dengan keadaan pencahayaan yang seadanya ya, dengan senter yang dipinjemi pos perizinan sama menggunakan gawe korek, senter korek. Ya itu, ya nggak tahu siapa yang pakai senter korek, nggak tahu waktu itu. Itu ditempuh dengan waktu 15 menit. Dari pos perizinan ke pos 1 pet bocor itu sudah ada pikiran lah, deket ya, cuma 15 menit, oke lah. Sudah ada pikiran, kok jalannya juga cukup jelas Mas. Ya ada lah, terbesit pikiran saya itu, kok terus orang-orang yang hilang ini gimana ya, kok bisa hilang gitu. Kan jalannya kan jelas gitu. Apa orang-orang ini mungkin membelot cari jalur lain gitu. Nah sampai di pos 1 itu kan ya nyantai dulu, kita kan ngopi-ngopi dulu kan waktu itu, istirahat. Ya istirahat. Nah terus setelah itu dari pos 1 kita lanjut ke pos 2, apa namanya? Kop-kopan. Iya. Apa itu kop-kopan? Ya nama posnya. Oh nama kop. Nama pos. Ya nama pos, namanya kop-kopan. Itu ditempuh dalam jarak waktu berapa? Sekitar 4 jaman. Iya, 4 jaman lah, iya, 4 jam. Iya, benar 4 jam. Nyampe sana itu subuh. Iya, subuh. Ya. Kemudian setelah dari pos perizinan pos 1, pos 2. Nah, pos 1, pos 2 itu 4 jam ya kita menempuh ya. Sekitar 4 jam nyampe pos 2 kop-kopan. Itu subuh baru sampai pos 2. Karena nggak istirahat sama sekali kan, dari perjalanan langsung izin, langsung daki sampai kop-kopan pos 2 itu wis pegel leren cek lah.
buka tenda di sana, buka tenda. Ya istirahat, sholat, makan, itu wis santai. Terus kalau yang ngantuk ya tidur waktu itu, tapi pada akhirnya tidur semua. Nah itu dari pos 1 ke pos 2 kan 4 jam tadi. 4 jam itu pikiran mulai penasaran, bukan pikiran negatif ya. Orang penasaran kan ya wajar kan. Iya benar. Karena aku selalu baca kabarnya kan banyak pendaki yang entah kecelakaan, entah hilang atau apalah itu. Itu pikiran mulai terdorong lagi, mulai kayak loh dari pos 1 ke pos 2 ini loh. Kan jalurnya jelas Mas. Cuma satu itu tok. Ya jalur apa sih ngarani? Watu-watuan tok. Jalur makadam. Yo kudu makadam. Ya pokoknya jalur watu-watuan sing iso dilewati hardtop bang. Ya, jadi jalurnya itu dari pos 1 ke pos 2 itu seingatku itu enggak banyak sempalan Mas. Bukan nggak banyak atau jangan-jangan nggak ada sempalan-sempalan. Maksudnya itu jalurnya itu satu gede dan jelas. Kelihatan jelas. Iya nggak ada. Adapun mungkin seandainya ada jalur-jalur lain ya jalur-jalur nggak jelas yang kecil dan sudah ketutup oleh semak-semak itu. Nah itu ya udah kan ya kita lewat jalur yang pasti-pasti itu aja dan jalur yang benar itu. Ya itu. Jadi selama dari pos 1 ke pos 2 itu pertanyaan keangkaran kemistisan Gunung Arjuna itu semakin menjadi-jadi di pikiran kami. Mengingat kami itu pertama kali naik ke Gunung Arjuna. Oh, itu baru pertama kali. Pertama kali sementara tahun 2015. Rumor tentang cerita mistisnya Arjuna kan sangat sering dialami teman-teman yang lain. Cuma ketika kami sampai detik itu, sampai pos 2 itu sangat tidak ada apa-apa. Itu yang membuat pertanyaan. Maksudnya nggak terjadi tragedi apapun, aman-aman saja. Aman-aman saja. Alhamdulillah. Oke. Nah, lalu lanjut. Wah. Iyo. ya. Dari pos 2 Kop-Kopan itu jam piro sih budal? 10. Masuk. Pulauan? Isu. Mari mangan sih, mari kora-kora. Oh iya jam 10 ya karena sudah lama sekali Mas. Saya lupa ya. Ya jam 10. Jam 10 itu start dari Kop-Kopan 10 pagi ke Pondokan waktu itu. Ya banyak berhenti. Jadi ya lama. Nah, perjalanan dari pos 2 Kop-Kopan ke pos 3 Pondokan itu sama. Cenderung sama. Masih belum terjadi apapun alhamdulillah. Cuma diikuti oleh burung yang itu. Iya, itu ada yang nyebut jalak gading apa ya? Jalak gading. Tapi nggak tahu nama aslinya burung apa nggak tahu. Burung kecil yang cucu oren itu kan. Mitosnya kalau selama seorang pendaki, teman-teman pendaki kalau ditemenin oleh burung itu berarti dalam tanda kutip direstui oleh yang bau raksonya gitu. Masa iya? Iya dong, dikawal dong. Diasih. Ya aku pendaki mesti ketemu. Tapi kan nggak tahu hilang kan yuk? Yo enggak. Oke, lanjut Mas. Cepatnya nanti aja. Lanjut. Ya, jadi artinya sama itu ya dari pos 2 ke pos 3 itu jalurnya jelas Mas. Besar, jelas, wes nggak ada sempalan. Ya wes sama mungkin ada pun sempalan itu sempalan nggak jelas kecil, ketutup semak-semak gitu. Nah kan pikiran kita kan ya semakin ini loh padahal jalurnya itu jelas banget gitu loh. Kok bisa orang-orang sampai hilang gitu loh. Waktu itu kan mikirnya gitu ya, namanya orang penasaran apa mungkin pendakinya yang mungkin ya agak nakal yang cari-cari jalan-jalan sendiri gitu kan. Banyak sih Mas yang nggak ngikutin aturan dari nggak ngikuti prosedur. Iya, prosedur dari pos perizinan itu. Iya. Lanjut semakin menjadi itu. Terus nyampe di pos 3 jam berapa? Sore. Pos 3 sudah masuk jam 7. Itu langsung hujan lebat. Oh ya, kayaknya seru ini. Lanjut Mas. Setelah di pos 3 gimana Mas Nyoman? Waktu kami tiba di pos 3 itu sekitar jam 7 sore. Jam 7 maghrib. Maghrib bisa. Jam 7.
Ya pokoknya mari maghrib lah. Iya. Ya, wis. Sekitar jam 7 maghrib itu, jam 7 sore itu hujan lebat, Mas. Iya. Selama perjalanan itu memang cukup mendung sih, mendung terang, cuma ya kalau di cuaca gunung kan sangat lumrah. Cuaca turun hujan lebat banget, itu saya sama Sultan langsung terburu-buru untuk buka tenda. Buka tenda, kami bawa 2 tenda cuma karena situasinya nggak mendukung, karena hujan itu langsung ambil 1 aja, langsung kita buka tenda itu. Dan kami nggak sempat untuk memilih medannya, tempat untuk dirikan tenda, karena panik bawa perbekalan segala macam. Kami langsung buka tenda dan langsung masukkan barang-barang, dilempar, nyiapin pasak itu kena angin semua, sangat hampir seperti anginnya cukup kencang. Kita masuk, akhirnya ternyata juga sudah masuk ke tenda. Akhirnya kita nguras nggak lama kemudian itu Mas Erwan keluar dari warung kopi. Di pondokan itu ada warung kopi, sekitar warung. Mas Erwan itu keluar marah-marah malahan ke kami, marah-marah, weh lapo mbok buka iku tenda udan ngene lho, tambah teles kabeh. Jadi basah semua. Ya, jadi dimarahi basah semua. Namanya adiknya kan ya sudah nurut aja. Tetap kita dirikan, termasuk akhirnya hujannya cukup reda, baru kita bisa istirahat di dalam tenda itu. Cuma di tenda itu akhirnya yang tidur, posisi tidurnya yang 2 tidur, yang 2-nya lagi cuma tidur sambil duduk. Oke. Untuk kami bermalam situasinya seperti itu. Saking sempitnya dan dingin. Dingin pol. Cukup dingin waktu itu, malam itu. Terus dilanjut Mas, monggo. Ya, jadi terus kemudian setelah pagi, setelah tragedi malam-malam kedinginan, kehujanan itu pagi ya sudah selesai, sudah nggak hujan, cerah, alhamdulillah cerah. Nah itu langsung prepare untuk langsung menuju puncak kan. Tapi waktu itu tenda itu ditinggal apa ya? Oh enggak, tenda itu digowo. Tenda dibawa sampai dari puncak. Iya. itu permintaan balik saya waktu itu. Digowo. Ya wis digowo. Sing gowo ya aku. Yang bawa tetap adik-adiknya. Yang paling cuman merintah. Iya. Kan nikmatnya seperti. Iya bener. Ya termasuk banyu pisan sing gowo dhewe wong loro. Loro banyu. Nggawa banyu 2 botol 1 literan itu loh. 1 literan 2 botol itu penuh ya. Penuh. Aku 1, kamu 1. Ya itu untuk sampai puncak. Mas Erwan sama Mas apa? Iya, Le Erwan sama Mas temannya Le Erwan itu siapa? Kak Erwin. Enggak bawa air minum. Sampai puncak itu. Jadi pokoknya sembarang kalir sing nggawa aku sama Nyoman ini. Yang bawa carrier gua gede-gede juga, kapasitas 80. Nah itu setelah dari pos 3 ya persiapan langsung ke Lembah Kijang apa Lembah Kidang ya nyebutnya? Lembah Kidang. Itu dari pos 3 ke Lembah Kidang itu cuma memakan waktu 5 menit, sebentar kok, langsung tinggal naik tok gitu. Ya, lewati zona perang, medan perang, banyak ranjaunya di situ, semak-semak itu. Oh, ya, kotoran manusia. Oh, maksudnya ranjau itu kotoran manusia. Banyak Mas. Kok bisa di jalan-jalan ada kotoran? Ya itu apa? Jalannya ku semak-semak gitu, setapak, dan waktu itu setapak itu pun ketutup suket-suket waktu itu. Enggak, orang kok bisa berak di situ? Ya, nyatanya ada gitu. Nyatanya ada kan. Ya. Tapi alhamdulillah nggak kena ranjau kan? Oh kena Mas. Oh kena. Aku kena. Iya. Nangkono kena. Iya. Nang Arjuna iya. Ayo langsung balik ke topik. Lanjut Mas. Nah itu kan ranjau itu kan biasanya orang-orang pendaki kalau waktu malam gitu loh Mas. Malam mau kadang itu ya kalau nggak takut ya males gitu loh, males nyari tempat buat buang air. Harusnya kan kalau di gunung kan cari tempat yang minggir lah, bukan di jalur pendakian, di tanah, di
Ngodok sendiri. Gali ngodok mas. Iya, gali, sorry. Ayo lanjut. Iya. Jadi gali tanah, kemudian wis berak di sana terus ditutup. Yes, kayak kucing kalau berak. Iya. Kan sangat lemah. Iya, ngedok lemah bener. Nah itu orang-orang itu kalau sudah males atau mungkin takut kalau nyari tempat yang jauh kan bawa di ono demit atau apa. Iya. Ya itu akhirnya beraknya di sembarangan itu biasanya gitu. Itu lewat terus sampai di Lembah Kidang ya. Sampai di Lembah Kidang ono keanehan nggak? Belum ada. Belum ono ya, tapi bagus mas. Bagus. Kami menikmati di Lembah Kidang itu cukup lama. Menikmati suasananya, udaranya, pemandangannya cukup lama. Nah, ya terus kemudian dari Lembah Kidang ke puncak itu, nah itu memakan waktu yang cukup lama itu waktu itu ya karena tenaga juga wis mulai terkuras ya walaupun itu baru banget ya, baru jalan ya. Wong dari pos 3 ke Lembah Kidang cuma 5 menit, Lembah Kidang ke puncaknya itu baru kurang jam, kalau 4 jam lebih lah waktu itu. Lebih sekitar 5-6. Kan kita jalannya kayak kura-kura waktu itu. Jadi itu waktu itu sudah mulai tertinggal Mas. Kan berempat ini daki semua. Nah ini sudah mulai tertinggal. Itu pun bawa 2 botol air yang kapasitasnya 1,5 liter, 2 kan, itu masih disuruh ngurangin sama Le Erwan waktu itu. Ya tujuannya biar enteng, ya kan, nggak perlu akeh, enteng. Nah ya aku mikir dari awal enggak, ini bahkan 2 botol aja lu kurang. Kenapa? Karena 2 botol ini perjalanannya selain masih jauh, ini nggak cuma diminum aku sama Nyoman, tapi Le Erwan sama keadaan temannya Le Erwan itu, Kak Erwin itu sudah nggak karu-karuan. Dia butuh banyak minum waktu itu. Dehidrasi. Ya mungkin bisa dikatakan seperti itu. Malah masih disuruh ngurangin. Aku mikirnya lah bos saya dikurangin toh ya sing gowo ya tetep aku, masa nggowo papat lho sing gowo ya tetep aku, wis sembarang betul lho Mas gitu. Ya kan. Iya. Nah itu wis nggowo banyu, nggowo tenda, nggowo logistik ya, carrier dibawa sampai ke puncak itu ya. Ya jenenge masih muda waktu itu. Manut aja. Manut aja ya. Balik saya. Setelah menikmati keindahan di Lembah Kidang ya langsung kita lanjut ke puncak Gunung Arjuna, puncak Ogalagil namanya. Nah itu memakan waktu berapa jam ya? Pokoknya kalau 4 jam itu lebih lah waktu itu, lebih. Kira-kira jam 5-6 jam. 5-6 jaman gitu. Ya karena wis tenaga wis entek Mas, bisa Mas. Kekurangan air juga. Ya, jadi kalau mau ke puncak Arjuna itu, seingat saya waktu itu ada tiga bukit, gunduan lah, walaupun nggak bukit, pokoknya ada 3 gunduan. Gunduan 1, gunduan 2, gunduan 3. Nah, yang ketiga ini itu orang-orang nyebutnya Pasar Setan, Mas. Di situ itu ada semacam kayak makamnya, tapi nggak tahu ada maksudnya memang ada orangnya atau enggak, atau mungkin disebut apa? Cuma petilasan. Iya, petilasan mungkin, saya nggak tahu ya. Nah, 3 setelah Pasar Setan, yang keempat itu udah puncak Arjuna, puncak Ogalagil. Nah, ke puncak naik turun gunduan bukit kan capek Mas. Capek. Nah itu setelah dari puncak sampai puncak itu jam 2 siang ya wis biasalah, karena waktunya mau malam ya, mengingat tadi waktu ndakinya tuh kocek suwe nih rek, modone iki yo suwe iso peteng, jadi kan cepet-cepetan ya, tapi namanya cowok kan mesti di puncak waktunya itu kan sebat ini tadi, rokok surya kan 13-15 menit Mas habisnya Mas. Iya. Hitung ya itu waktu kembali dari puncak Arjuna mau turun ya, itu saya duluan, barisan yang paling depan saya, kedua Nyoman, ketiga Mas Erwan. Waktu itu saya lihat sebelum melewati Pasar Setan, gunduan pertama kalau mau pulang itu ada jalur melipir Mas. Nah pikirku enak iki, gak pegel, toh jalurnya jelas iki.
Jadi saya melipir waktu itu. Waktu itu Nyoman ikut. Nyo, iki lho Nyo. Jalannya jelas iki melipir iki. Gak perlu ngelewati pasar setan. Iya, gundukan tadi. Iya, ya setuju dia ngikut. Udah jalan ngelewati wes enak kan, nggak ngelewati pasar setan kan. Sudah mau sampai Mas. Sudah mau sampai. Ini kan gundukannya. Saya melipir sini. Sudah nyampe sini Mas. Lek saya teriak-teriak. Tahun, lapo nang kono. Ayo balik. Ya, saya langsung, loh, ayo Mas lek balik. Kan saya sudah sampai, saya sudah di sini. Lek saya tuh manggil, ayo balik. Loh iya lek balik tante ini kene Mas, wong aku disian. Emang aku duluan. Lek saya masih di atas, masih di sini. Ini gundukannya lek saya di sini, saya loh sudah sampai sini. Saya melipir di sini kan. Ya itu marah-marah dia. Ayo balik, enggak balik. Nah, akhirnya Nyoman ini ya karena Lek Erwan sudah marah-marah ya dia balik. Ayo Ton balik. Dia balik. Ya sudah, ya saya nyeruskan jalur saya, wong ya jelas. Nyoman sudah balik, Lek Erwan masih marah-marah, teriak-teriak ke saya. Ton, ayo balik. Oh ya udah karena Lek Erwan wis marah-marah ya sudah wis ngalah lah wis. Ya udah aku balik. Jadi waktu itu ketika Mas Erwan mulai teriak-teriak ke Sultan dan saya, Ton ayo balik. Itu saya maksa Sultan, Ton ayo Ton balik Ton. Mas Erwan ngamuk-ngamuk, timbangan opo-opo. Cuma Sultan tetap keras kepala, mungkin sudah capek, terus air dibawa sendiri suruh buang. Akhirnya mungkin capek, tetap Sultan kekeh. Terus awak mau balik wae, aku tak lanjut kini, aku harus cedek gini kok. Terus gak apa ta Don, aku tak balik yo balik saya baliklah ke jalur yang biasa didaki. Tidak ketemu Mas Erwan. Ini Sultan tetap lewat kuno Mas. Wah ada iku seperti itu. Ya lanjut. Ya ketika Nyoman sudah balik ya saya tetap melanjutkan itu. Wong mau sampai waktu itu sudah mau sampai tanpa melewati pasar setan. Mas Erwan masih teriak-teriak. Tahun, ayo balik kok gitu. Ya sudah karena Lek Erwan yang manggil Lek saya itu sudah marah-marah ya sudah saya nurutin dia saja ya udah aku tak balik lah. Begitu saya putar balik, ya Allah jalurnya hilang. Jalur yang saya lewati itu hilang, nggak ada. Saya putar balik itu sudah nggak ada. Jalur yang saya lewati itu sudah nggak ada. Dari saya naik. Terus jadi apa kalau nggak ada? Yes, pepohonan, tertutup oleh pepohonan. Padahal tadi itu jelas ada jalur. Saya melewati itu ada jalur. Saya putar balik jalurnya udah nggak ada, udah pepohonan semua. Bingung kan saya dulu. Jalurnya hilang. Iya. Ganti alas apa? Ya semak-semak. Kayak semak-semak. Gitu. Ya nggak semak-semak. Di pasar setan itu ya pasir ya bebatuan dan ada kayak tumbuhan-tumbuhan pendek lah. Yang batangnya itu kuat-kuat. Waktu itu bekas kebakaran, jadi dia itu gosong-gosong, udah nggak ada daunnya, cuma batang-batang itu. Udah nggak ada jalurnya, udah putar balik. Lah kok jalurnya gak ono? Dan itu posisi saya Mas, padahal saya nggak pindah kaki sama sekali loh. Posisi saya itu ketika saya putar balik itu justru Mas Erwan yang sudah di sini, saya malah masih di sini. Padahal saya sudah ngelewatin sini Mas, dan Mas Erwan masih di sini. Ketika saya disuruh balik, ya sudah saya putar balik, jalur hilang, posisi saya pindah di sini dan Mas Erwan di sini. Bisa ganti posisi. Iya, ganti posisi waktu itu. Akhirnya ya sudah karena jalurnya hilang ya saya berasa sampai ke atas itu berasa itu. Nah waktu itu saya cerita ke Nyoman. Waktu Sultan muncul dari tempat yang berbeda itu saya kaget. Kaget kenapa? Dia itu badannya itu, wajahnya, kaosnya itu hitam semua. Ya kebetulan waktu itu pakai kaos putih. Iya. Itu hitam semua. Dan wajahnya hampir pucat dan bingung dan mencoba ditenang-tenangkan. Saya tanya, "Pun kok pindah dong? Ono opo dong?" Gak, kalau apa-apa kok tak cerita. Aku nggak berani cerita. Maksudnya mungkin barangkali ini loh, rasa penasaran saya itu terjawab saat ini loh. Mungkin sampai ngene loh, kok iso nyasar itu. Mungkin gitu. Berarti
Jadi rasa penasaran sampean orang hilang itu sudah mengalami ya Mas ya? Iya, ngalami langsung. Itu langsung teguran yang nyata. Teguran yang nyata. Iya, mungkin itu jawaban. Loh, tapi saya itu nggak ada pikiran negatif sama sekali, Mas. Demi Allah nggak ada. Cuman penasaran dari pos 1 dari pos perizinan ke pos 1 jalannya aman, nggak ada kendala. Jelas dari pos 1 pet bocor ke pos 2 kop-kopan jalannya cuma 1, gede dan jelas, nggak ada sempalan. Dari pos 2 kop-kopan ke pos 3 pondokan jalannya jelas cuma 1 dan nggak ada sempalan. Saya kan heran, loh kok banyak kasus orang hilang ini, gimana sih gitu? Apa mungkin pendakinya yang neko-neko atau seperti apa? Ya kan penasaran. Jadi selama perjalanan itu di benak saya itu, kok iso ya wong hilang itu? Gitu, kok bisa ya orang-orang hilang itu? Gitu-gitu terus, soalnya jalurnya jelas dari awal. Nah baru terjawab ketika di pasar setan itu tadi. Kok pas pasar setan ya? Ya jadi setelah saya sampai di pasar setan itu, ya badan saya kotor semua, hitam semua karena saya nerabas Mas, kan jalurnya sudah hilang. Otomatis saya langsung lewat jalur yang kelihatan. Yang kelihatan sana tak terabas. Itu bekas itu loh, gosong-gosongnya karena kena bekas kebakaran itu loh, makanya hitam semua. Saya nerabas itu sampai kena wajah, kena kaos-kaos saya, kena tas saya, celana itu kosong, hitam semua. Udah, saya cerita ke Nyoman. Nanti saja. Ya Nyoman tanya-tanya ke saya, terus saya jawab. Tak jawab nang posisi nanti sore lanjut saya. Nah, akhirnya kami memutuskan turun kan, dengan saya masih penasaran apa yang terjadi dengan Sultan itu. Tetap turun seperti biasa sekitar jam 7 maghrib kita sampai di pos 3. Sampai lagi di pondokan itu langsung terabas, langsung sampai pos 2 itu kop-kopan itu sekitar pukul 12 malam. Akhirnya setelah kejadian itu, setelah saya penasaran dengan apa yang dialami Sultan, akhirnya kami tetap turun seperti biasa. Berhenti beberapa ya untuk makan cemilan, rokokan, terus lanjut. Saya juga sempat mengalami masuk angin. Muntah-muntah. Sampai muntah-muntah. Turunnya muntah-muntah. Itu mungkin karena waktu pas berangkat itu kan hujan deras. Iya. Langsung saya sama Sultan dirikan tenda itu. Saya cuma pakai flanel, sementara Sultan sudah pakai jas hujan. Iya. Jadi yang lain pakai jaket, Nyoman nggak pakai jaket, dia pakai flanel. Tak tanya, loh kok gak nggak jaket? Iya gak nggak jaket. Loh terus, ya iki nggak flanel. Terus malah jawab, adem iku ojo dilawan, adem iku dirasakno. Wah bener. Akan model. Ayo lanjut. Akhirnya sampai muntah-muntah itu Mas. Waktu turun itu. Iya, masuk angin sampai muntah-muntah. Dan alhamdulillah nggak sampai drop. Jadi tetap lanjut paginya. Akhirnya sampai pos 1. Pet bocor itu sekitar pukul 8 pagi. Itu baru kami benar-benar istirahat. Jadi puncak itu langsung trek ke bawah. Itu. Dengan tenaga sisa, dengan logistik yang terbatas, kami memutuskan untuk lanjut ke pos 1. Paginya itu setelah istirahat, itu baru Sultan cerita apa yang terjadi waktu di pasar setan. Akhirnya paginya itu di pos 1 itu Sultan akhirnya cerita bahwa aku api hilang apa? Jalan sing tak api lalui memoros ketutupan ambek ranting-ranting sing bekas kebakaran. Loh kok iso lho? Iya mungkin ini penasaranku selama pendakian di gua ini. Jadi langsung diduduk des bekas-bekas kebakaran, terus ya tak terabas nyo ambek ampun mbah. Ya tapi kan aku nggak ada pikiran negatif. Pikiran saya nggak negatif, cuman penasaran karena sebelum naik Gunung Arjuna kan saya baca banyak berita itu ada mahasiswa hilang di Arjuna gitu kan akeh kan. Ya itu ya penasaran terus.
dari pos perizinan sampai pet bocor pos 1 cuma 15 menit kan, itu loh aman-aman saja, jalurnya jelas. Kemudian dari pet bocor ke Kopkopan pos 2 itu loh jalurnya juga sama, aman, jelas, dan nggak ada sempalan-sempalan. Pet bocor ke Pondokan pos 3 juga sama, aman, jalurnya cuma 1 dan nggak ada sempalan-sempalan. Kan semakin penasaran gitu, maksudnya orang kok bisa sampai hilang ini kenapa sih? Apa mungkin pendakinya sendiri yang neko-neko gitu loh, maksudnya nyari-nyari jalan-jalan tikus sendiri. Nah itu baru terjawab gitu. Hilang. Jadi kesimpulan yang saya tangkap ini, Mas Sultan dengan rasa penasaran, kok bisa orang hilang, akhirnya mengalami sendiri seperti itu ya. Mengalami sendiri. Iya. Iya, hampir Jadi aja. tahu sendiri ya. Iya. Hampir pindah alam dia. Untung akhirnya bisa ke podcast ini ya. Akhirnya masih. Oke, Itu lanjut cerita awal itu, maksudnya cerita awal-awal lagi di gunung-gunung sing tinggi-tinggi lah itu awal-awal, dan peralatan pun juga masih seadanya waktu itu. Jadi apakah ada pesan-pesan setelah naik Gunung Arjuna itu, Mas? Ya intinya setelah pengalaman yang saya alami waktu itu di Arjuna ya, karena rasa penasaran saya yang menggebu-gebu waktu itu ya, saya akhirnya mikir, ya alhamdulillah lah saya selamat, alhamdulillah. Tapi saya mikir, wis kalau di gunung itu wis yang pertama wis gak usah neko-neko, termasuk pikiran-pikiran kita yang aneh-aneh, walaupun cuma sekedar penasaran itu wis gak usah, intinya wis sing happy gitu, wis gak usah mikir yang aneh-aneh itu. Dan soal peralatan juga manajemen waktu ya juga harus tepat juga. Perhatikan peralatan sampai termasuk kayak headlamp, itu kan hal yang penting. Manajemen air itu juga penting juga. Ya, itu mungkin. Jadi ini pengalaman pertama untuk mendaki, tapi kan pasti ada pengalaman lainnya toh? Enggak pertama, tapi sebelumnya sudah pernah ke gunung-gunung, cuman yang tertinggi, maksudnya gunung tinggi pertama Arjuna. Sebelumnya sudah pernah di Panderman, Penanggungan gitu-gitu. Jadi pengalaman di gunung ada banyak ya Mas ya sebenarnya? Yo, banyak Mas. Semeru, terus lain, maksudnya yang kejadian-kejadian mistis-mistis seperti ini ya, banyak. Oh, ya. Banyak. Oke, kita akhiri episode kali ini di Gunung Arjuna. Di lain waktu kita akan undang lagi Mas Sultan sama Mas Nyoman pengalaman mendaki lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.